counter oleh tim RRQ. Aurora dan ada beberapa counter lainnya itu sangat-sangat membuat pergerakan dari Natalianya jadi Tapi efektif. Selena apakah akan dilepaskan karena bisa aja ketika Selena dilepas oleh Onyx Esports langsung di first pick oleh EVOS Legend. Dan mungkin pilihan yang sangat baik juga untuk EVOS Legend. Mereka bisa menghentikan pergerakan dengan Selena. Lalu apalagi kita ingat Luminer Dengan Selenanya itu lelenya kayak ngejar suhu tubuh ya Bude ya. Auto connect gitu. Kemana aja orangnya pergi lelenya ngejar gitu. Ini pedas banget kayak omongan mertua pokoknya gitu ya. Waduh. Ya. Pedas banget pokoknya lele yang ada di tubuh Luminer. Tapi Natalianya sekarang langsung di-ban dan sepertinya Selena yang lepas akankah langsung diambil oleh EVOS Legend. Luminer bisa aja langsung menggunakan Selenanya. Iya, Selena bisa menjadi pilihan yang baik bagi EVOS Legend ketika mereka lebih memusingkan Natali yang mungkin dari Onyx Esports nggak mau pakai hero-hero yang bisa nge-counter Natali dan memilih tentunya kali ini Selena yang dilepas. Seharusnya Onyx Esports udah tahu sih dari ketika dampaknya mau nge-ban Natali dan ngelepasin Selena, pasti mereka akan melawan Selena. Benar, dan mereka pasti udah harus mempersiapkan sesuatu untuk langsung meng-counter itu semua. Dan bahkan sekarang kita lihat ada dua makhluk di Land of Dawn yang badannya ini kayak besi baja, bangunan, tembok, apalagi batu kali ini keras banget pokoknya ya. Iya, kalau di satu jadi Monas, tapi EVOS Legend mereka dengan pandainya langsung saja counter dari kedua hero ini diambil oleh mereka, yaitu Carry. Iya, ada Carry di sini yang pada akhirnya nanti mungkin semua tank akan berubah menjadi kerupuk pada waktunya gitu Bude ya. Oh gitu ya, kerupuk ya? Jadi kerupuk, bubur, daun bawang, kacang, renyah banget. Jadi thank you. Oke. Dari tank jadi thank you. Terima kasih. Sun. Dan ketika nggak ada pilihan lain kali ini Onyx Esports mereka memakai Granger, di mana ini adalah salah satu hero andalan dari CW pula. Ada langsung Granger diamankan. Setidaknya dia udah punya dua tembok yang ada di depannya yang pastinya akan sangat sulit untuk ditembus oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh EVOS Legend itu sendiri. Bahkan sekarang mereka punya Selena, mungkin ya Selena kalau udah dibawa sampai ke late game banget efeknya paling hanya untuk nge-stun. Tapi untuk berdampak ke arah damage-nya pasti akan sedikit lebih berkurang. Iya, tapi Parsha ketika udah langsung dibuang oleh EVOS Legend ini ngebuat rotasi dari Onyx Esports gak akan bisa seperti kemarin ketika Udil pakai Parsha dengan baiknya lalu dikombinasikan juga dengan Rashi. Kali ini tanpa adanya Parsha, Valir juga nggak ada. Apa yang akan dipakai oleh Udil? Mungkin menjadi pertanyaan untuk teman-teman Onyx Esports sekarang. Kali ini kita lihat Parsanya udah langsung dibuang. Lalu ada Sicilian juga. Wow, mungkin Nana akan digunakan oleh Udil saat ini. Kita lihat aja siapakah support yang akan dia gunakan. Biggie juga masih terlepas. Lalu masih ada Nana juga. Masih ada beberapa hero support lainnya yang bisa digunakan. Dan bahkan kali ini belum ada satu hero pun yang masuk ke dalam Shadow King-nya. Nana masih ada. Oke, Diki ternyata. Baiklah, Diki kali ini. Iya, nih Udil juga versi support sekarang adem banget omongannya ya. Lembut banget, kita mah dengarnya sejuk banget, udah kayak Ubin gitu ya Bude ya. Iya, katanya itu bukan Udil, siapa namanya? Idul. Wes madang, tapi EVOS Legend sekarang adanya Nana serta Rafaela dan juga Jonghead. Rafaela di tangan EVOS Legend semakin memperkuat laning phase mereka. Gak akan ngebiarin tentunya dari carry-nya diharas oleh time bomb yang dimiliki oleh Digi. Lari dari kejaran Grok pun bisa dengan mudah, tapi Carmilla yang tadi udah aku pikirin bakal dipick oleh Onika ternyata menjadi last pick bagi Onika. Dan yes, 3 hero yang sangat kuat di tangan Onyx Esports. Tapi di sisi lain, EVOS Legend mereka punya carry. Mereka punya Selena yang akan langsung dipakai oleh Rexy juga. Dan Luminer tetap dengan Rafaelanya, tapi Bajan dengan Jonghead-nya kali ini plus Rex dengan Chow-nya. Ini sama-sama hero-hero yang sangat berbahaya di tangan masing-masing pilot yang udah kita kenal. Apalagi di sisi Onyx sendiri kita kenal juga dengan hero-hero yang sangat-sangat luar biasa, pilot-pilot yang menggunakannya. Jadi buat teman-teman semuanya, pendukung dari EVOS, pendukung dari Onyx, pendukung dari RRQ itu sendiri, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emoticon tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan
kepada seluruh player yang bertanding Bener. di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia season yang kelima. Iya, mau emot tepuk tangan atau emot yang kayak cuci tangan kayak yang mirip tepuk tangan boleh, pokoknya banjirin dengan emot Banjirin. itu. Benar Langsung sekali. aja dan gak lupa juga hashtagnya. Apakah yang menjadi pemenang di game pertama EVOS Legends atau Onyx Esports? Iya, EVOS Roar atau Go Onyx. Kita lihat aja sesaat lagi dan jangan lupa likes-nya langsung aja dimulai dari sekarang, langsung dipencet aja tombol likes-nya, kita tembusin 250 ribu Yes. likes. Asik. Karena Bude katanya langsung mau juga goyang-goyang. Inilah dia game yang pertama masuk ke Land of Dawn, tentu bersama saya Clara Monster dan juga Pak Pulu. Dan rupanya awal-awal Bajan sudah dihujani peluru Rhapsody dari cewek di arah mid lane, sedangkan di arah bottom lane ada Anti-Mage yang harus berhadapan dengan RKT. Ini yang tadi dibahas pula dari player head to head antara kedua tim ini. Mereka berdua punya peran yang sangat penting, tentunya sebagai offlaner. Mungkin ada sedikit perbedaan di mana di anti-match mungkin lebih jarang untuk langsung ikut war di awal-awal, tapi berbeda dengan Rek dan bahkan first blood-nya kali ini berhasil diambil oleh Rek solo 1v1 versus anti-match di bottom lane dan Rek berhasil memenangkannya untuk di awal ini. Benar, walaupun Anti-Mage di sini dia punya Purify, tapi rupanya nggak sanggup untuk menahan dari permainan RKT. RKT sampai ngeluarin flicker pula. Keduanya memaksimalkan apa yang mereka miliki. Tentunya ini sebuah keuntungan bagi tim EVOS Legends mendapatkan first blood-nya. Apalagi RKT di bottom lane udah kelihatan banget dia owning. Iya benar sekali, namun cewek kali ini udah mempersiapkan dirinya juga dengan Purify. Andai-andai nanti dia tertabrak oleh Lele Polela yang dikeluarkan oleh Renzi. Polela ejector ke arah belakang, Rasi dalam bahaya. Misilnya Sedikit lagi. sakit banget, tapi rupanya gak cukup untuk tim EVOS Legends mendapatkan kill atas Rasi. Benar sekali, namun Digi-nya kali ini terkena efek slow tapi masih bisa kabur. Bahkan ada cewek di belakangnya, Calvin. Wow, udah on position dan mereka pun harus mundur tadi. Calvin bau, WOW. Bener, di mana kali ini EVOS Legends kelihatan banget mereka ingin bermain agresif. Tentunya dengan Selena ini bisa saja terjadi, tapi Selenanya di arah mid lane belum ada dari Abyssal Arrow yang connect ke siapapun teman-teman dari EVOS. Ejektornya kali ini langsung connect dan sepertinya Rasi gak bisa lagi bertahan. Bahkan tadi ada Dead Sonata yang dikeluarkan. Oke, belum terkena ke siapapun. Benar, gak ada one charge dari Rasi gak bisa kabur, Purify pun tak ada, dan ejector dari Bajan terus-menerus menjadi kunci. Inisiasi dari EVOS Legends lagi dan lagi, mereka berkutat di area yang sama, menghantui teman-teman dari Onyx Esports. Area jungle-nya seperti gak aman. Benar sekali, sangat-sangat dihantui. Dan ini dia, Selena apabila lepas spam Abyssal Arrow bisa dilakukan ataupun Abyssal Trap yang bisa ditaruh di mana aja, dan setidaknya itu bisa ngebantu untuk open map. Dan bahkan kali ini ada burung yang ditabrak oleh Lele ya. Iya, burung tabrak sama Lele. Yang menang siapa? Lele tadi kayaknya langsung terhenti sejenak tadi langsung Iya, burungnya. RKT sudah mendapatkan level 5-nya. Anti-Mage di lain menahan ultimate dan hanya mengeluarkan Ionicnya saja, mencoba untuk kabur karena dia tahu musuhnya sudah nggak aman, sudah terekspos. Dengan adanya Abyssal Arrow, terlihat rotasi dari EVOS Legends bergerak ke arah bottom lane yang rupanya bukan pilihan yang tepat kalau mereka ingin men-takedown Anti-Mage yang cukup kuat dengan Uranusnya. Iya benar sekali, namun kali ini sepertinya udah ada setup posisi yang langsung diarahkan menuju Lord. Udah ada Rafaela yang langsung mengikuti pergerakan dan seperti flame shotnya. Luminer mencuri turtle-nya dengan flame shot. Ini ada orang lagi PDKT kan, tiba-tiba ditikung aja gitu. Kejadiannya sama orang lain. Buset, Bude itu nangisnya 7 hari 7 malam. Bude kagak hilang-hilang, dan bahkan kali ini kita lihat tadi Way of Dragon-nya berhasil untuk mendapatkan anti-match, tapi masih ada Purify dan dia bisa lepas. Hingga selamat lagi ceweknya. Granger di bagian tengah sepertinya tertinggal sendirian, dan bahkan anti-match hanya tersisa 1 bar SP, tapi kita sama-sama tahu kalau Uranus regen SP-nya tinggi. Iya, dan ketika ini EVOS Legends mereka sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan di early game seperti ini, semakin enak lagi dan buff-nya menjadi sasaran lagi untuk EVOS Legends. Gak berhenti di situ, di dalam bahaya diinjek ke arah belakang, time Juri sudah di pop up, Udil tak akan bisa selamat, dan EVOS Legends 4-0 kali ini. Poinnya sangat banyak dan ingin menambah lagi, Sasa dalam bahaya. Oh my God. Oh, Crimson Flower gak ada apa-apa untuk Sasa bertahan. Ini dia Luminar tahu-tahu datang nembakin flame shot, udah kayak gitu aja job desk-nya Bude. Oh, job desk-nya. Job desk-nya Simple. datang nembak flame shot pergi lagi gitu ya. Bener-bener emang kayak mantan ya, datang-datang nyakitin bikin kita nangis, dia pergi lagi ya. Aduh. Sedikit pamer gebetan baru. Cuma ngecap doang. Iya. Say hi dan hi. Yang di sini adalah
bantuan ke arah bottom lane. Di saat itulah EVOS Legends tahu ini adalah timing yang sangat tepat untuk menculik cewek, dan kill yang pertama terhadap cewek ini beruntun sampai ke kill yang kedua dan ke laning-laning lainnya. Iya Bude, benar sekali. Ini sampai dengan sekarang juga tertinggal 2 level oleh Wan. Dari segi gol juga pasti ketinggalan, agak sedikit susah untuk Ranger, dan bahkan kali ini Bubble Force-nya udah dikeluarkan, akankah langsung dikejar aja? Udah mulai tari piring aja anti-match dengan menggunakan Uranusnya. Bajan harus mundur, ejector lagi tapi masih gagal, dan Turtle terbuka bebas. Wan sepertinya bisa mendapatkan Turtle dan menjadi tambahan gold lagi untuk dirinya, dan bahkan ada ansor tambahan. Turtle yang kedua sudah diamankan oleh EVOS Legends, terus-terusan menambah pundi-pundi uangnya dengan 1 poin kill lagi. 7 poin kill didapatkan oleh EVOS Legends. Lagi dan lagi dari top lane RKT menjadi sebuah momok untuk laning yang sangat kuat. Kali ini EVOS menyapu bersih turret tier pertama. Iya benar sekali, dan bahkan kali ini dari zonanya pun udah semakin dipersempit untuk farmingnya. Benar-benar diperkecil untuk Onyx Esports, dan bahkan ada satu player tadi yang mendadak langsung terbang aja. Carmilla kali ini langsung terbang aja melayang-layang ya. Iya, ejector terus-terusan yang dikeluarkan oleh Bajan. Aku atau sih kalau ngelawan EVOS Legends apakah keputusan yang baik untuk melepas dari Jowhead Bajan, karena ini berkali-kali jadi impact. Bahkan di game-game sebelumnya, di match-match kemarin pun kelihatan banget performa Bajan menggunakan Jowhead itu nggak bisa dibendung sama sekali, dan terbukti kali ini setiap Bajan nge-eject seseorang itu jadi inisiasi. Dan lagi akhirnya Onyx Esports ingin melakukan sesuatu. Luminar dalam bahaya, kan nggak bisa di-kill di sini, rupanya tidak. Luminar berhasil untuk selamat kabur dan menjadi, kan ini kunci balasan bagi tim EVOS Legends mengusir mundur tim Onyx Esports. Benar sekali, ini luar biasa sekali. Padahal tadi Wan-nya hampir aja bisa diculik di tengah kerumunan, langsung dikepung oleh 2 orang, tapi dia masih bisa untuk kabur dan selamat dari area itu. Ini benar-benar ada holy healing yang dilakukan oleh Rafaela. Belum lagi kalau ada player dari Onyx mendekat bisa di holy baptism, langsung terstun aja. Dan kali ini time zone udah mulai di pop up aja, tapi Bajan berada di baris paling depan cukup tanky, dan sekarang akankah ada satu player lagi yang langsung terbang. Dan kali ini kita lihat bloknya juga udah mulai dalam bahaya, kita kejar oleh anti-match. Kali ini belakang Onyx Esports akhirnya menyapu 3 player, bahkan 4 player dari EVOS Legends. Onyx Esports akhirnya mereka hanya menukarkan 2 playernya terhadap 4 player dari EVOS Legends. Tersisa RKT seorang diri di area bash milik tim Onyx Esports. Dan ini adalah replaynya. Mungkin ini dari EVOS kaget banget ya, mereka terlalu ngoyo, nepsong banget, dan gak menyangka ada damage kagetan dari tim Onyx Esports. Iya benar sekali Bude, tapi hebatnya adalah walaupun di sini mungkin ada Kari bisa di take down duluan, masih tersisa ada cewek yang menggunakan Granger di sisi Onyx. Tapi sebelum Rexia menggunakan Selenanya berhasil diculik juga, dia berhasil melumpuhkan cewek yang menggunakan Granger. Jadi ya sama-sama nggak ada damage dealer utama lagi dari masing-masing tim gitu. Dan sekarang RKT udah punya Blade of Despair, makin bisa nge-solo kill siapapun yang ingin melakukan split full. Selalu ada One dengan Endless Battle, udah siap dengan item-item awal yang sangat tepat sesungguhnya buat ngelawan tim Onyx Esports. Iya benar kali, dan Turtle kali ini menjadi target lagi dari Wan karena absornya sangat-sangat membantu. Gak ada kontes yang dilakukan, bahkan di bagian atas Carmillanya hampir meregang nyawa, tapi di first time kali ini langsung aja menyebabkan REKT digebukin masa, digebukin rame-rame, gak bisa lagi. Di arah bottom lane sendirian dan dipanis oleh Onyx Esports. Akhirnya Onyx Esports bisa menangkap RKT. Ini kali pertama juga RKT tumbang, dan akhirnya kelima player dari EVOS Legends gak dol ternyata. Akhirnya udah ada akhirnya pecah. Akhirnya pecah. Dan pokoknya ya si juga ngerti loh gue. Dan ini di arah top lane juga sepertinya anti dalam bahaya, sakit banget dari seorang Wan. Bahkan hero seperti Uranus yang kita tahu tebelnya luar biasa gak bisa menahan dari seorang Wan. Levelnya ada 14, itemnya juga sangat banyak, tapi cewek di arah bottom lane dia berhasil untuk mendapatkan poin kill atas Rexy. Iya benar sekali, dan kali ini juga Diginya pun harus down, gak bisa lagi melakukan apa-apa. Udil harus menunggu respawn kembali, dan bahkan tadi hampir aja tersisa 1 bar di tubuh cewek Rexy. Benar-benar, dan juga Bajan sangat mengganggu sekali pergerakan dari cewek itu. Benar-benar hidupnya gimana ya, ini
nggak aman banget kalau dia ada di lane of dawn apalagi sendirian. Dan ini adalah fun fact-nya. Meskipun tersave-save di regular season 5, Onyx Esports berhasil masuk peringkat 3 besar play. Iya, ini udah kita bahas juga ya sebagai kuda hitam masuk ke babak playoff di peringkat yang di final lower bracket dan Iya. itu banyak orang yang kaget juga. Dan inilah dia dari tim Onyx Esports, mereka berhasil menahan tim EVOS Legend dengan perbedaan net worth sekitar 7.000 saja. Pelan tapi pasti mereka mencuri-curi kesempatan pula. Seperti halnya tadi, ketika mereka kehilangan teammate, di bottom lane mereka melakukan inisiasi terhadap EVOS Legend. Yap. Mulai menangkap satu persatu dan mempanis seperti ini. RKT di arah bottom lane di mirroring oleh seorang anti-match. Tapi permasalahannya kalau ada One yang datang dan ngebantuin RKT, anti-match juga bisa dalam masalah. Yap, namun kali ini kita lihat One-nya udah level 15 sendirian. Bener-bener nggak kebendung dia. Dan ini juga kita lihat RKT dengan Way of Dragon-nya berhasil untuk mendapatkan anti-match 3 bar ini. Kalau diterusin ini sampai lebaran tahun depan kayaknya juga masih bisa tuh Bude ya. Enggak kelar-kelar dan akhirnya Lord yang baru saja hadir langsung difokuskan. Tapi rupanya Onyx Esports nggak membiarkan Mirasi seorang diri. What happened? Mana teman-temannya? Kenapa kamu sendirian di dunia yang kejam ini? Dan gak perlu pikir panjang EVOS, mereka hanya memakan ikan yang datang. Iya benar sekali. Udah ada ikan ataupun lauk pauk yang Meledak, tadi meledak. langsung dihantam aja. Dan kali ini kita lihat anti-match yang terkepung. Akankah ada time Juni yang dikeluarkan? Sudah Yap. dikeluarkan. Benar sekali. Langsung dikeluarkan. Bahkan ada reverse time. Namun kali ini masih ada inisiasi lebih. Uranusnya down. Dan bahkan tingginya kali ini burung kecil bulat gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia pun harus ditumbangkan. Tersisa 3 player dari Onyx. Ini akan menjadi satu hal yang Gila. sangat-sangat menguntungkan tim Holy EVOS. baptism yang kena 2 hero dan itu segaris lurus langsung saja semuanya komit karena bilang ejector ke arah Razi. Razi serang diri Watch digunakan untuk defensif saja, kabur melipir dan membiarkan inhibitor milik Onyx Esports di arah mid lane hancur lebur. Hancur lebur tumbang. Gak ada lagi, langsung gundul di bagian tengah. Harus melakukan reboisasi kalau mau ditumbuhkan kembali ya Bude. Pacul-cul kemelengan. Tapi Lordnya di arah bottom lane sudah mencicil-cicil dari arah inhibitor yang kedua di arah top lane. Ada RKT yang memfokuskan diri. Journey. Nah ini dia, langsung aja kita lihat aja. Dan seperti base-nya terbuka lebar. Namun kali ini Selenanya udah langsung take down aja. Sedikit lagi Carmilla yang jadi orang pertama di Onyx yang langsung dipulangkan Lordnya menuju masih lobbynya. ada. Dan ini dia langsung aja Diki pun harus dipulangkan. Burung kecil bulan lucu digebok. Habis langsung pulang, double kill untuk REKT. Dan bahkan Grok pun harus dihancurkan. Tersisa cewek seorang diri dan dia pun gak bisa ngapa-ngapain. Dan congratulations EVOS Legend memenangkan game yang pertama dengan sangat apik, rapi, dan kelihatan banget mereka tahu betul Yap. apa kelemahan dari Onyx Esports. Yap. Semua laningnya dihajar. Onyx Esports mereka nggak bisa punya kemana-mana untuk ngelakuin farming dan Yap. akhirnya ini One yang pakai carry si Tajir melintir ngedapetin level 15 juga cepat banget. Iya Bude, benar sekali. Ini mungkin di early game-nya. Dan Di early game-nya selain cewek, apalagi cewek tadi di early game-nya 2 kali diculik, 2 kali berhasil diculik. Dan itu mengakibatkan Onyx benar-benar bisa dibilang kekurangan damage gitu. Nggak ada damage sama sekali. Bahkan ya paling mereka hanya bisa ngepok aja, tapi nggak ada damage dealer yang bisa diandalkan lagi. Tapi di kubu EVOS mereka punya Jawhead dan juga Selena. Perpaduan dua ini kemana-mana. Yang satu ngelempar lele, kalau udah kena ada Jawhead yang langsung ejektornya siap melempar lagi ke belakang. Belum lagi ada smart missile yang siap menghujam tubuh player-player dan dari sayangnya Onyx. memang mungkin aggressive play yang ingin dilakukan oleh Onyx nggak bisa karena mereka cuma punya seorang Grok yang bisa ngelakuin gerakan di awal, tapi tidak halnya dengan hero yang lain. Semuanya harus stay di lane dan sayangnya inilah dia dari tim Onyx Esports laningnya berantakan karena dari awal mereka ninggalin cewek. Iya, mereka Mencoba untuk melakukan defense ke arah bottom lane, ngebantuin anti-match, tapi rupanya itu yang ngakibatin satu persatu dari laning tim Onyx Esports Benar. itu runtuh. runtuh. Dan ibaratnya kayak tadi kita lihat aja, mungkin ada beberapa support dari Onyx itu mengarah ke bagian bottom lane gitu ya. Dan ceweknya tertinggal sendirian di bagian tengah. Itu Cewek jadi target, bos. Cewek langsung Dan digebukin. mungkin nggak cuma laningnya yang hancur, area farming mereka pun nggak ada karena Bajan terus-menerus jadi momok, jadi hantu yang menggerayangi jungle milik tim Onyx Esports dari awal banget. Mereka udah langsung masuk ke area jungle, ngegangguin
kill, tapi at least mereka ngasih tahu bahwa kita di sini, kita mau kontes Lord, Iya. kita mau kontes dari jungle kalian dan gak ada tempat farming untuk cewek, laningnya pun gak bisa. Yang kedua, antara Onyx Esports dan juga EVOS Legend kali ini Onyx Esports mereka mendapatkan first pick-nya. Berbeda dengan game yang pertama tentunya Selena sudah dibuang, nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini. Apakah Selena dan juga ini pilihannya bisa antara Natalie atau mungkin Jauhan, tapi ternyata link dari seorang One Respect Band lagi ke area EVOS Legend. Iya, banyak yang langsung di game begitu aja ya. Tadi Serena juga mungkin di game pertama efeknya sangat-sangat menyakitkan. Belum lagi link kemarin yang udah dilihat beberapa kali digunakan oleh Puan, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Makanya dua hero yang langsung di ban begitu aja. Ada Cloud juga dari EVOS Legend yang langsung ke ban karena kemarin cewek dengan Cloudnya menggila banget Bude, dan Jutron pun gak sanggup untuk menahannya. Iya, tapi rupanya pilihan jatuh kepada Valir, hero yang bisa membuat gerakan awal dari Onyx Esports. Mengingat di game sebelumnya, di kemarin tentunya ada Udil dan juga Rasi yang selalu berotasi terus-terusan. Dan Natalia, Onyx Esports gak mau kasih Natalianya ke arah EVOS Legend. Iya, benar sekali, ini dia Natalianya langsung diamankan. Tapi setidaknya dari EVOS Legend pun harus memiliki counter karena melihat hero pertama yang dipik oleh Onyx dengan Natalia seperti ini, mereka juga harus langsung memikirkan siapa lagi counter untuk Natalia tersebut, dan masih banyak juga yang terbuka. Hanya saja dengan adanya Natalia, hero-hero sendirian nanti kalau jalan keliling lane itu agak-agak takut juga ya, Bude, meningkatkan tingkat awareness-nya deh, Bude ya. Betul, akan ada tentunya teror yang tak terlihat dari Natalia sehingga mengakibatkan dari EVOS Legend mereka harus berhati-hati banget bahkan saat lagi farming. Ujuk-ujuk ada Natalie muncul di jungle, nyolong jungle mereka, tahu buff mereka, makan hati. Ujuk-ujuk itu tuh yang nggak tahan tuh, tahu-tahu ada tanda seru tuh, buset, dan ini apaan lagi nih di sekitar sini ya. Dan ini dia Uranus beserta Grok lagi, seperti ya masih dengan dua hero yang sama seperti di game yang pertama tadi. Oke. Yes, Uranus dan juga Grok dan Onyx Esports mereka nggak takut walaupun ada carry di sisi EVOS Legend. Ini yang menarik sebenarnya ya. Padahal carry adalah salah satu hero yang menjadi counter natural dari Grok dan juga Uranus. Tapi Onyx Esports mereka begitu percaya dirinya dengan dua hero ini yang tadi mereka pakai pula. Iya, apalagi di situ kita lihat Cloud-nya udah nggak ada lagi karena udah di ban. Karena Cloud sendiri dengan Battle Mirror Image-nya kan bisa langsung lompat ke satu titik ke titik lainnya. Bisa juga mungkin nanti next patch-nya dari satu titik ke map lainnya gitu ya, Bude. Dari map ini ke map pro mungkin bisa aja juga kali. Nggak sampai pro juga. Dan Onyx Esports ketika udah ada Rafaela yang dibuang, nggak mau memperkuat tentunya laning phase dari EVOS Legend. Rafaela memegang peran yang sangat penting berkali-kali. Dia nyelamatin teman-temannya dengan Holy Healing, nggak lupa setup dari Holy Baptism yang terakhir ngebuat dari tim Onyx Esports Proto. Dan EVOS Legends sekarang juga mulai berpikir hero apa yang bakal di-ban untuk Onyx Esports. Di-ban ketiga mereka masih kurang 1 mm atau 1 damage dealer. Oh, Leomon ternyata yang langsung di-ban begitu aja. Sebagai damage dealer ya, jadi ini dibuang, nggak mau ada Leomon juga. Side lane-nya juga kurang 1 sebenarnya. Salahnya juga masih kurang 1, tapi dari EVOS sendiri saat ini siapa lagi yang akan mereka amankan? Masih ada 2 kesempatan lagi untuk mereka mengamankan hero. Akankah Rexy nantinya menggunakan Resilient atau bahkan Aurora akan mereka gunakan? Karena bisa aja Aurora menjadi salah satu counter yang sangat-sangat mematikan juga. Dan Lunox ternyata. Lama banget, kangen banget gak lihat Lunox ya kan. Ini udah kayaknya 1000 bulan purnama gak melihat Lunox. 1000 bulan purnama, karena Brilliant of Order-nya setidaknya bisa langsung menyelamatkan diri karena dia menjadi cahaya-cahaya yang melingkar berputar-putar seperti itu. Dan tapi kalau nggak ke silent sama Natalie punya pasifnya, itu yang menjadi masalah pula. Tapi sekarang ini bisa aja rotasi awalnya bakal dilakukan oleh Joes dan juga dari Lunox. Tapi 2 pick terakhir ada Kimi dan juga Carmilla, 3 hero yang sama dari game sebelumnya. Onyx Esports masih percaya dengan 3 hero yang sangat tanky ini. Yap, kali ini dia Carmilla anti match dengan Uranusnya, dan masih ada Rasi dengan
dropnya. 3 hero yang sama, 2 yang berbeda adalah Timmy dan juga Natalia. Bahkan dari EVOS sendiri masih ada 3 hero yang sama, masih ada satu perbedaan. Sekarang baru ada Lunok dan ini dia yang terakhir, dan sepertinya Angela akan menjadi pilihan untuk mereka kali ini. Wow, inilah dia mungkin yang bisa menjadi counter juga dari Natalie. Mereka nggak akan takut dimanapun Natalie berada. Yang ingin melakukan inisiasi, Angela tinggal ulti aja kelar. Itu makanya Angela tinggal masuk cuy, Merasuki papi tinggal begitu ya Bude. Dan Iya. ini dia 5 hero dari masing-masing tim udah mereka amankan juga. Onyx Esports dan juga EVOS Legend. Akankah ini menjadi 2-0 untuk EVOS Legend ataukah menjadi 1-1 untuk Onyx Esports? Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi nongol aja di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan secara langsung terhadap seluruh player yang ada di MPL. Dan jangan lupa likes-nya juga langsung dipencet aja sekarang, langsung ditekan aja. Kenapa? Karena kita udah menembus hampir 60.000 likes. 250.000 likes hari ini. Apakah bisa tembus oleh komunitas Mobile Legends Indonesia? Ya, kita lihat aja bagaimana kemampuan kalian hari ini. Tapi pastikan diri kalian ikut langsung mencet tombol likes-nya ya Bude ya. Iya, jempolnya yuk dijempol-jempolin. Dan para pemain sudah bersiap untuk memasuki Land of Dawn, membuktikan siapa yang akan melaju ke babak Grand Final. Inilah dia game kedua dari Best of 3 Series antara Onyx Esports melawan EVOS Legend. Yap, di bagian Oni kali ini udah ada Natalia, lalu ada Uranus, Grok, Carmilla dan juga Kimi. Sementara EVOS Legend ada Lunox, Chow dan juga Angela beserta Jowhead dan juga Kari. Aku ingat. Hai. Ayo. Dan ketika game pertama sudah dikantongi EVOS Legend, sebenarnya di game kedua mereka lebih bisa santai, tapi Bajan udah mengeluarkan flickernya hanya untuk melamatkan diri. Little Wanderer dicolong begitu saja. Kembali ke arah bottom lane menjaga landingnya karena minion sudah menyentuh ke area turret mereka. Ya benar sekali, dan ini DCW dibantu oleh Udil yang menggunakan Natalie udah berhasil untuk mendapatkan blue buff. Dan sepertinya EVOS Legend juga nggak mau mengulangi kesalahan yang sama di mana tadi malam mereka harus dibalikin keadaannya. Mereka menang di game pertama tapi kalah di 2 game terakhir lewat pertarungannya melawan RRQ Hoshi. Iya, perjalanan mereka udah sangat panjang tentunya, tapi EVOS Legend mereka udah mulai melakukan pergerakan dengan Bajan serta Rexy memasuki area jungle dari Onyx Esports. Tapi kali ini saat datang CW pun juga ada injektor ke arah belakang. Rexy mencoba untuk diselamatkan oleh Bajan, tapi dari belakang Juan pun datang, Luminer pun datang. Hanya langsung saja Speedy Light Build dikeluarkan, Phantom Star ke depan, double kill Sasa dan Rasi dalam bahaya. Flicker kabur dan rupanya 2 poin kill awal dikantongi oleh EVOS Legend. Iya, dan itu tadi kita lihat aja maksimum charge-nya berhasil connect, tapi masih sedikit berada di bagian sebelah kanan dari player EVOS Legend dan bahkan hanya menghilangkan setengah bar aja nih Bude ya. Iya, Onyx Esports mereka mengira bahwa mereka bisa menang dalam pertempuran tadi karena mereka udah ada 4 hero melawan 2, tapi rupanya tidak. Teman-teman dari EVOS Legend mereka dengan cepatnya nge-follow up, nge-back up, dan bahkan poin kill malah dikantongi EVOS Legend walaupun yang gerak terlalu ngoyo itu adalah Onyx. Iya, Onyx udah yakin banget tadi di awal-awal, tapi dari Bajal sendiri juga sangat baik tadi. Bahkan Lunox langsung dilempar ke bagian belakang ya. Rexy harus diselamatkan secara langsung oleh injektornya. Ini dia Luminer dengan langsung aja mengikat, tapi ada maksimum charge langsung connect. Tapi sepertinya Angelanya kita lihat ada Soul of Lava. Red buff berhasil diamankan oleh Luminer loh Bude. Ini Luminer pakai flame shot bisa mabur-mabur kemana-mana, tapi anti-match low banget. RKT lagi-lagi nge-solo kill seorang anti-match terulang kembali dari game yang pertama. Wave of Dragon semuanya di-connect walaupun ada Purify, tapi tak bisa menyelamatkan dirinya. Dan Rexy pun bersama dengan Wan juga melakukan sesuatu di arah top lane ini. Rexy nge-kill, Wan dia juga nge-kill di tempat yang berbeda. Kill pun terjadi. Gila-gila dimanapun Bude, ini hampir sama kejadiannya di game yang pertama di mana mereka kehilangan poin untuk di awal-awal. Benar-benar kehilangan poin sampai dengan ke ceweknya sekalipun. Iya, Cewek 05 kali ini. Iya, 05 kali ini. Dan mungkin anti-match akan kembali berhasil didapatkan. Rex mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam altar turret. Castle udah dikeluarin oleh Rexy. Anti-match mencoba untuk bermain-main, menggojek, putar kanan, putar kiri, tapi dari bottom lane Luminernya tidak bisa bertahan. Wan datang terlambat, begitu pula dengan Bajan. Onyx Esports akhirnya pecah telur, dan Turtle berhasil dikantongi oleh Onyx. Perlahan tapi pasti ingin mengejar ketertinggalan
langsung menyelamatkan dirinya, tapi cewek masih mencoba untuk langsung spray down aja. Ada one kali ini. Hilang begitu aja Bude. Iya, di slow dengan sangat baik. Angela kali ini juga turut berpartisipasi. Perang yang sangat cepat, ada global presence yang diberikan oleh Luminer. Dia muncul, bisa membackup dengan sangat cepat. Dan Puppet on String tadi memberikan slow dan damage tentunya dari One masuk secara total ke arah Sasa. Yap, bottom lane outer turretnya rubuh. Satu objektif berhasil EVOS Legends dapatkan. Dan bahkan kali ini kita lihat Rexy masih sanggup untuk mempertahankan diri di bagian tengah. Karena setiap kali skill yang dikeluarkan setidaknya dia untuk berhasil untuk mendapatkan sedikit regen HP untuk dirinya. Ini dia pertarungan masih terlanjut lagi di bagian atas. Ada wave dragon yang untuk dikeluarkan. Rasi langsung datang aja untuk langsung membantu rekannya. Namun kali ini Sasa pun harus ikut campur. Masih belum berhasil dilumpuhkan. Dan pada akhirnya juga Rek gak kuat lagi Bude. Iya, tak bisa untuk bertahan. Onyx Esports gak mau membiarkan RKT sebebas di game yang pertama. Mulai membackup top lane-nya, tapi permasalahannya sekarang EVOS Legends udah mulai bergerak ke arah mid lane-nya. Baja surprise, siapa yang mau di-eject? Belum ada, semuanya langsung kabur. Dan Angela juga sudah bergabung dengan Hardguard ke arah One, ingin mendapatkan buff-nya, tapi rupanya sudah melihat ada objektif lain, ada gerakan di arah top lane, ada Uranus, anti-mage dalam bahaya, akan bertemu pula gerakan tersandwich, anti-mage-nya langsung melipir kabur. Masih bisa kabur loh Bude, udah dikeroyok oleh 4 orang. Dan ini dia pertarungan langsung berlanjut ke area mid. Semuanya dari Onyx pun harus bergerak mundur. Satu Little Wanderer menjadi objektif selanjutnya. REKT di bagian atas nyaman sendirian dan akan berhasil untuk mendapatkan satu outer turret di tubuh Onyx Esports. Iya, ini semuanya ingin melakukan gerakan pula dari Onyx Esports ketika di arah mid lane mencoba untuk mempertahankan dari teman-temannya, tapi rupanya ada RKT yang terpick off lagi berotasi, rupanya harus bertemu dengan teman-teman Onyx di area river. Gak bisa terbendung tentunya, flicker udah dipakai, lagi cooldown, gak bisa menyelamatkan RKT dan terlalu banyak pula teman-teman dari Onyx. Iya, plating time udah diamankan oleh Luminaire yang menggunakan Angela. Clock of Destiny juga ada di tubuh dari Lunox, itu Karisti dengan Endless Battle dan juga Raptor Macet ya. Sampai kemana lagi seluruh item yang akan mereka kumpulkan. Dan bahkan dicolong hampir aja berhasil, tapi cewek masih sempat untuk mengamankan satu monster jungle tersebut. Tapi tajir banget dari One-nya sama cewek itu, bedanya jauh luar biasa. 3 level dimiliki oleh One perbedaannya, dan juga networknya berbeda hampir 2000. Dan Rexy hampir saja mendapatkan poin kill atas Rasi di arah top lane, tapi sayangnya Cast Assault-nya belum sampai bisa menumbangkan Rasi di arah top lane. Terus-terusan objektif gaming dilakukan oleh EVOS Legends, tak bisa berbuat banyak. Cewek kabur-kaburan, tapi Luminer di arah tengah dalam bahaya, masih bisa melamatkan diri. Hardguard ke arah One, sekarang mulai mengejar. Puppet on String sudah dikeluarkan, gak connect. Low wave-nya, anti-mage dalam bahaya. Bajan maju ke arah depan. Bajan masih masuk, ini dia Bajan masih mencoba untuk langsung mundur aja. Dan ini dia pertempurannya sepertinya agak lebih ke arah slow lagi Bude. Iya, tadi kulur yang sangat baik tentunya, tapi mau dikecol lagi. Dan Rasinya terlalu maju ke depan. Bajan nge-eject Sasa, gak ada follow up, tapi rupanya surprise damage kagetan dari One. Wow, itu masih ada 2 bar loh. Masih ada 2 bar loh Bude, ini benar-benar luar biasa sekali. Tapi kita lihat aja REKT masih dengan anti-match dari tadi nggak kelar-kelar. Walaupun berbeda lane, tetap mereka ketemu juga, emang udah jodoh kali ya. Jodoh nggak kemana. Lordnya hadir, tapi Luminer hadir dengan Puppet on String yang nge-slow dari anti-match yang kabur-kaburan di slow terus-terusan. REKT pun hadir, Sunbo kejuk kanan kejuk kiri mencoba untuk mengalihkan isu, tapi gak terlalu lama, belum terlalu kuat dari seorang anti-mage. Arah bottom lane-nya malah mereka kehilangan cewek. Benar sekali dan luar biasa, ini selalu dilakukan oleh EVOS Legends yang mereka terus-terusan menekan dari menit awal sampai dengan sekarang, bahkan dari game pertama tadi. Seperti kehilangan alur permainan Onyx Esports sekarang, bahkan bisa dibilang damage yang mereka miliki juga nggak begitu besar. Dari cewek sendiri udah 2 kali berhasil diculik, digebukin, nggak berhasil melakukan tindakan balasan juga. Dan Rexy nyaman sendirian, bahkan ada Udin sekarang dengan Natalia yang seperti ini, ada jebetan aja. Dan pada akhirnya sini dua yang langsung dikeluarkan, tapi masih bisa kabur lagi ke bagian belakang. Dan bahkan ada satu player anti-match langsung di ejector, walaupun belum ada inisiasi lebih, dan dia pun dipulangkan. Wah, iya, nggak ada yang sampai tumbang, masih cukup
nggak ada yang mau komit pula. Karena sekarang udah tepat sekali dari tim EVOS Legends, mereka tinggal maintenance aja apa yang sudah mereka miliki, bertahan di area jungle milik Onyx Esports, gak membiarkan teman-teman dari Onyx mendapatkan buff, mendapatkan farming pun gak bisa, keluar dari area base mereka aja udah sulit banget. Iya, Udah untung gak diejek, udah untung gak digejuk. digejuk dia. Itu Udah katanya udah siap-siap terus. langsung udah kayak beduk musola digebukin terus ya, karena sangat hampir aja tadi loh bisa di sisi lain ya terculik dan RKT. Kita lihat aja dia berhasil untuk tadi mendapatkan satu orang dan sekarang pun harus mundur lagi, tapi Jektornya anti-match yang menjadi korban, mereka harus mundur lagi karena akan sangat sia-sia aja untuk mendapatkan anti-match. Mungkin di awal-awal berapa harus resource skill yang dikeluarkan untuk mendapatkan anti-match seorang diri. Gak mau terburu-buru, tapi Wan berfokus anti-match-nya meltdown dengan sangat cepat. Level 15 yang dimiliki oleh Wan sekarang berasa banget tentunya, karena masih baru level 9 sekarang. Oh, berhadapan satu sama lain dan terus-terusan menahan diri dari Onyx Esports supaya gak terlalu offside dikit. Itu bisa langsung tentunya diamankan oleh EVOS Legends. Iya, dan sekarang Natalinya nggak punya space untuk melakukan apa ya, mode ambushnya Bude, jadi dia bakal terlihat terus nih Bude. Iya, Dia nggak bisa kemana-mana. Udah nggak ada itu ya. Gak ada rerumputan gitu. Iya. Mau kemana dia ya, mode ambushnya nggak bisa dilakukan ya, pada akhirnya kita lihat deh, terkurung di dalam area pertahanannya sendiri. Dan dari segi gol juga perbedaannya buset gawat. Tuan tanah ini mah hasil jualan kebab ya. Iya, mandor kebun ini mah ya, tinggi banget itu sisi golnya. Iya, 7 kill farmingannya juga sangat optimal dari tim EVOS Legends, dan sekarang Lord pun sudah hadir, tentunya akan menjadi sasaran selanjutnya. Solo Lord dari seorang Wan dan yang lainnya, mereka bertugas untuk menahan teman-teman Onyx Esports supaya nggak mengganggu Wan yang sedang nge-lord sendirian. Iya, benar kali Bude, tapi cewek juga di sisi lainnya masih berusaha untuk menghabiskan satu wave minion. Lightning Trankeon diamankan, Rexy sekarang akan semakin pedih lagi, ada efek burst juga mungkin yang akan diciptakan oleh Lightning Trankeon. Tapi ini dia udah mulai stiker aja ya, jangan lupa stiker pasti di dalam itu komunikasinya. stikernya. Dan terus-terusan sekarang EVOS Legends mereka tinggal menunggu tentunya dari Lord hadir ke arah top lane-nya. Masih setengah jalan, semuanya bersiap siaga di area jungle, arah bottom lane dan juga mid lane akan menjadi sasaran selanjutnya untuk EVOS Legends. Iya, walaupun Lord ini belum menyentuh di menit 12, belum di enhance, tapi setidaknya ini akan menjadi tambahan tenaga lagi untuk EVOS Legends. Iya, Langsung mendobrak super ya. minion, nggak lupa itu juga menjadi mungkin ya pengalihan isu juga. Onyx Esports harus memikirkan, dan Bajan ada flicker mau mengicek siapa, rupanya gagal tersilent begitu saja Bajan di dalam base milik Onyx Esports dan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di sisi lain Wan dengan hard guard-nya, Luminar masuk ke Wan, berani sekali langsung mengamankan Sasa. Geo Dragon, tahu rahasianya hilang dengan sangat cepat. Lordnya di sisi lain melakukan pekerjaannya ke arah base milik Onyx Berbuka Esports. lebar kali ini Bude, dan sepertinya EVOS Legends goes to Grand Final dan akan bertemu dengan RRQ Hoshi. Congratulations sekali lagi. El Clasico akan hadir tentunya untuk kedua kalinya di babak playoff MPL Season 5. Klasiko 2 kali. Tadi 2 kali. malam dan nanti, jadi buat teman-teman semua, wow, inilah dia grand finalis kita, EVOS Legends versus RRQ Hoshi. Dan Iya. Onyx Esports dengan penuh permintaan maaf kita sampaikan, mungkin perjalanannya harus sampai di sini untuk season yang kelima. Iya, ini berarti kita udah tahu sendiri bahwa ini adalah nyawa terakhir Iya. bagi EVOS Legends dan juga Onyx. Siapapun yang kalah harus berpuas diri di posisi yang ketiga. Sedangkan kali ini kita sudah bisa menjawab bersama-sama siapakah yang akan masuk ke babak grand final, yaitu ada tim RRQ Hoshi dan juga EVOS Legends rematch. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Tapi sebelum kita membahas grand final lebih dalam, tentunya ini adalah final lower bracket yang mungkin agak timpang untuk tim Onyx Esports. Mereka seperti nggak bisa ngapa-ngapain, selalu kepres dari awal. Iya, benar. Bahkan dari awal mereka nggak bisa untuk ngelakuin push balasan, mau ngelakuin gerakan pun nggak Bude. bisa. Mereka benar-benar terkunci di dalam area pertahanan, dan bahkan kerugiannya di saat menggunakan Natali,
mereka terkurung di dalam base-nya sendiri. Natalie nggak bisa masuk dalam mode ambush-nya. Mau ngecapek ke rumput aja nih ya, mau ke depan rumah nih, mau keluar rumah, mau ke teras nih. Satpol PP datang. Satpol PP datang. Masuk. Iya, tapi ngelihat juga sih dari teman-teman di Evo Station, mereka tahu banget kalau bandnya seperti ini. Oke, Natalie dikasih nggak apa-apa. Tiba-tiba mereka punya Angela, di mana dia punya global presence, ngasih tentunya backup dengan sangat Iya. cepat. Jadi Natalie yang lagi kegaruk-garuk, tiba-tiba ada tambahan HP, tambahan shield untuk orang yang lagi dikejar. Angela tentu mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan itu, tapi nggak sampai itu Onyx Esports tuh nggak bisa ngelakuin gerakan dari awal. Iya, dan bahkan Natalia pun nggak ada inisiasi yang bisa dibilang sangat mematikan loh tadi yang digunakan oleh Udi loh, karena nggak bisa dibilang beberapa core dari One contohnya core utama dari Evo Legends sendiri nggak mendapatkan ancaman yang lebih dari Natalia yang digunakan Benar. oleh Udi Dia loh, nggak gitu. tumbang sama sekali loh kayaknya, Wan. Kali ini di game kedua mereka lebih rapi lagi daripada game yang pertama. Ngebersihin atau ngefinish gamenya pun sangat-sangat meyakinkan tanpa ada celah sedikit pun. Disiplin luar biasa dari Evo Legends. Benar sekali. Dan tentunya aku juga mungkin nggak ngerti ya kenapa ketika mereka memakai hero-hero yang tanky seperti Grok, Uranus, dan juga ada Carmilla, tapi di sisi lain dari Onyx Esports mereka nggak nge-ban dari carry-nya. Benar sekali, karinya dilepaskan lagi loh Itu tadi. dia Aduh, sayang banget. counter naturalnya gitu. Mungkin nanti bisa dijawab sama analis kita ya. Iya Tapi terima kasih banget yang udah bertanding hari ini, yaitu Onyx Esports dan juga tim-tim lainnya. Dan sekarang udah tinggal 2 tim doang nih Pak Pulung. Iya, plus satu lagi di sini Pulung yang mau makasih karena ini adalah season pertama Pulung berada di MPL Oh nih, Budi. iya Dan ini ya. tadi malam adalah pertama kali Pulung nge-cash untuk El Clasico, dan sekarang untuk Final Outbreaker yang pertama juga terima kasih untuk MPL atas kesempatannya diberikan kepada Pulung, apalagi bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti Budi Clara, ada Cornet, ada Oji, KB, Om Wawa, ada Pela, ada Momochan juga begitu banyak juga. sekali orang-orang hebat yang ada di Bener-bener. dalam MPL. Nanti lagi. Soalnya ini semua orang yang lagi di sini ya, Iya. teman-temanku semua, teman-teman Mobile Legends, udah pada penasaran Iya, Budi. menguak lebih dalam lagi game yang kedua yang dimenangkan oleh Evo Legends seperti apa. Jadi kita akan langsung kasih jawabannya dari profesor kita. Ada Profesor KB dan juga Profesor Wawa Mania. Take it away. Silakan. Iya. Waduh. Apa yang terjadi? Ternyata 2-0 untuk Evo Legends. Tapi sebelum itu perkenalkan kita sebagai analis kalian Wawa Mania. Dan ada KB, kita adalah The Forgotten One, ya kan? Karena ada carry, GPM, sandbag, semuanya di caster. Siap. Betul banget. Dan kita baru saja menyaksikan sebuah draft pick yang sangat-sangat unik. Ada Lunox support juga di sana untuk detection juga dengan menggunakan Starlight Pulse, karena tentunya Natalia bakal langsung ke detect ketika ada tanda seru di sekitar Lunox-nya ini. Iya, dan juga ada Angela lagi yang bisa Angela. memberikan coveran lebih ya. Iya. Kalau misal ada satu orang yang lagi digaruk, mungkin tinggal separuh HP langsung Angela aja datang tas. Sebenarnya poin plusnya di sini juga kalau misalkan kita bilang kalau masalah tanky-tankian, sebenarnya ya Lunox ini juga bisa cukup tanky karena ya itu tadi, biasanya dia pulse-nya. bikin pulse-nya juga nambahin regen, kadang juga kita bikin dominance ice sehingga ada efek slow tambahan. Gak butuh ice queen wound karena kalau misalnya kita ngomongin masalah ice queen wound artinya dia bakal ke full damage. Tapi tentunya kalau seandainya nanti udah jadi banget itemnya, Wah. ini benar-benar bakal memiliki satu damage yang konstan dan durability yang cukup luar biasa karena dia punya Starlight Pulse, dan juga jangan lupakan masih ada Order Brilliance, itu immune-nya ngeselin banget, dan kalau dia Oh. pakai Glowing One itu ngebakarnya luar biasa banget. Ya. Serius. Dan juga sebenarnya untuk Onyx Esports sekarang mereka punya 3 hero yang cukup tanky ya, kita tahu sendiri. Tapi ya balik lagi karena item-item dari EVOS mereka memang pressure-nya masuk. Plus Masuk banget. di awal-awal nih ya, si Wan dengan karinya dapat 2 kill langsung. Iya, itu sih kayak oke, sarapannya udah Sarapannya siap, sudah ya kan? seneng ya kan? Udah shuttle banget kayaknya untuk pagi-pagi dan dapetin momen-momen yang snowballnya nyata banget kayak oke, ganking memang dilakukan sama Rek dan Rexy berkali-kali karena ini kan kita ngomongin masalah satu hero lock yang benar-benar pasti dan juga ada Lunox-nya juga. Kalau misalnya kita lihat dari item build ini bakal sinkron banget sama pembahasan kita nanti di highlight. Kenapa? Karena kita juga pasti penasaran kenapa damage